أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشاه تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa lagi di Al Yakin TV. Kali ini segmen tentang Maqamatil Quran. Kita belajar bagaimana membaca Al-Quran secara tartil, bagaimana melakukan Quran dengan baik tanpa melupakan tajwid. Dan pertama-tama saya buka tadi dengan surat Toha, bagian dari surat Toha, yang mana surat itu atau bagian dari surat itu adalah yang dibaca Fatimah binti Khattab, adik dari Umar bin Khattab, yang mana ini menjadi salah satu wasilah atau perantara masuknya Umar bin Khattab karena beliau tersentuh hatinya ketika mendengar penggalan dari surat Toha ini. Tentu saja akan berbeda apabila kita membaca Al-Quran dengan cara biasa saja, seumpama Bismillahirrahmanirrahim, Toha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa, dengan seperti yang kita baca tadi, tentu saja berbeda. Nah, biasanya di dunia ini orang-orang akan melihat sesuatu secara rumit atau sulit ketika tidak tahu pola atau patternnya. Dalam Maqamatil Quran, ngaji Quran ini juga ada pattern, ada pola-pola yang nanti akan kita bahas dan bisa kita tirukan bersama, karena ini memang mempunyai rumus. Jadi tidak sesuatu yang dilakukan secara acak atau dengan hanya feeling, tapi ini benar-benar ada rumusnya. Jadi kita nanti bisa bareng-bareng ngaji. Nah, kita mulai pertemuan pertama ini dengan belajar dari surat Al-Fatihah, dari Langgam Bayati. Kemarin kita sudah mencontohkan tentang Langgam Bayati, atau orang-orang menyebutnya kadang Kurdi. Sebenarnya langgam yang populer di dunia ini ada sekitar 7. Yang paling populer ya, tentu saja lebih dari itu, tapi yang paling populer ada Bayati, Nahawan, Jiharkah, ada Shika, Ros, Soba, ada Hijaz. Nah, itu semuanya mempunyai ciri khas masing-masing yang nanti akan kita kupas di channel ini juga, selain kita membahas segmen-segmen tasawuf. Nah, mari kita mulai dengan Suratul Fatihah dengan Langgam Bayati. Nanti kita pertama-tama kita ketahui polanya, sehingga nanti kita bisa menggunakan langgam itu di surat yang lain seperti yang saya lantunkan di awal tadi di surat Toha. Nah, yang pertama rumusnya adalah nada naik, yang kedua nada datar, yang ketiga nada turun. Nadanya seperti ini. Nada yang pertama naik,
Nada yang kedua datar, nada yang ketiga turun. Nah, itu polanya atau rumusnya. Kemudian bagaimana kita melakukannya dalam Al-Fatihah atau kita aplikasikan seperti ini. Nada yang pertama naik, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nada yang kedua datar, Ar-Rahmanir Rahim. Nada yang ketiga turun, Maliki Yaumiddin. Seperti itu. Itu juga akan berlaku di lanjutannya ya. Mama naik lagi. Nada yang pertama naik, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nada yang kedua datar, Ihdinas siratal mustaqim. Nada yang ketiga turun, Siratal ladzina an'amta alaihim. Kemudian untuk ayat yang terakhir, karena stok rumus kita cuma 3, sedangkan ini ayat terakhir seharusnya ada nada naik, nada pertama, tapi di ayat terakhir rumus kita selalu turun. Jadi kita gabungkan antara nada naik dan turun. Nada yang pertama naik, nada yang ketiga turun. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Seperti itu. Maka jika saya baca semuanya dengan langgam bayati akan jadi seperti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim, Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Shadaqallahul azim. Nah, silakan nanti Anda praktekkan di rumah dengan rumusnya yang tadi dan dengan Al-Fatihah. Nanti kita sambung lagi dengan pertemuan berikutnya dengan surat-surat pendek, juga dengan langgam bayati ini. Nanti ada improvisasi-improvisasi yang akan kita pelajari. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.